Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Coba yang merasa diberkati, coba angkat tangannya dong. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin. Yes. Tuhan kita baik, amin. 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 Mari kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang dapat memberi jawaban atas segala hidup kami Tuhan. Hanya Kau tempat kami bersandar Tuhan. Selamanya kami akan mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau telah buktikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Katakan bersama, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu Tuhan. Oh, kami persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Saya undang untuk bagi berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau yang menjadi. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan lagu ini dengan penuh iman-Mu. Tempat kami berharap Tuhan, hanya kepada-Mu kami Tuhan berjalan. Kami tak akan goyah Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Sekali lagi dengan penuh sungguh-sungguh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat
tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan sebab tangan-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih. Kami sembah-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau tempat menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Oh Tuhan, thank you Lord. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Mari terus memuji Tuhan. Haleluya. Mari agungkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban di dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus mempunyai Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau menjadi tempat sandaran kami Tuhan. Engkau menjadi tempat jawaban kami Tuhan Yesus. Berjalan bersama-Mu kami tak akan goyah Tuhan Yesus. Kami tak akan gentar sedikit pun Tuhan Yesus. Karena kami yakin Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji, meninggikan nama Engkau Tuhan Yesus. Kau pimpin Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Kami yakin hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus. Kami menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mendapatkan anggur yang baru Tuhan Yesus. Di dalam sore hari ini Tuhan Yesus. Kami siap lebih lagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Coba lambaikan tangannya dong. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Boleh salam kanan kiri kepada kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang percaya bahwa di dalam namanya mempunyai kuasa yang besar. Katakan amin. Amin. Hanya di dalam namanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan firman. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala
tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, selalu setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, kebenaran. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Mari lagi, lebih bersama lagi dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Oh, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan kita dahsyat, amin. Yes, haleluya. Mari kita tetap memuji nama Tuhan. Mari kita tetap tinggikan nama Tuhan. Sebab nama Tuhan yang layak kita sembah. Nama Tuhan yang layak kita tinggikan. Haleluya. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya Tuhan. Serukan. Boleh Bapak Gubernur angkat tinggi-tinggi tangannya. Amin. Katakan, Dia luar biasa. Dia luar biasa. Berkuasa mulia. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama,
Sekali lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Sekali lagi serukan nama Tuhan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau nama di atas segala nama Tuhan. Sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami adukan Kau. Bapak Ibu bisa katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Mari lagi berebutkan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Oh Yesus, Yesus nama di atas segala. Sekali lagi, Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Engkau kekal sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu menunggu hidup kami Tuhan. Sejak kami ada di dalam kandungan putri kami Tuhan. Kau yang selalu menunggu hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Maka itu kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau gak pernah lelah mencari diriku. Katakan bersama. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku.
Tuhan. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, sebelum ku mengenal-Mu, sebelum ku mengenal-Mu, ku buang hidupku. Namun Engkau Tuhan, namun Engkau tak pernah lelah mencari diri. Saudara bagi budaya dikatakan, saya akan berdiri Bapak Ibu Saudara, katakan bersama. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ku serahkan hidupku hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus membenci bangsa. Aku sangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui Tuhan, ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Saudara maju ke depan. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu,
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Karena Engkau tidak lelah mengejar hidup kami Tuhan. Engkau tidak lelah mencari hidup kami Tuhan. Dan Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau berikan anugerah keselamatan buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Setelah kami diselamatkan, kami mau lebih lagi hidup bagi Tuhan. Lebih lagi hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan boleh mengubahkan hidup setiap kami, memberkati kami, menginspirasi setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan segala pergumulan kami Tuhan, melalui pujian dan penyembahan, melalui firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Kami yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar buat setiap kami. Karena kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang benar, kami menyembah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka telinga kami Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Berapa di antara kita yang bersukacita pada sore hari ini boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Ya. Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita dahsyat, haleluya. Hari ini kita akan kembali belajar kepada firman Tuhan. Ini merupakan minggu terakhir kita bicara tentang giving together. Ya, judul khotbah saya Bapak Ibu Saudara bicara tentang kaya di dalam anugerah Allah. Bagaimana kita punya mental kaya. Banyak orang kaya tapi mental miskin. Makanya gak heran pejabat-pejabat korupsi. Gajinya udah besar tapi masih korupsi. Kenapa? Mentalnya miskin. Betul? Ya, bukan karena gajinya kecil Bapak Ibu Saudara, tapi mentalnya miskin. Tapi kita akan belajar sama-sama dari jemaat di Makedonia. Bagaimana mereka memiliki mental yang kaya. Mereka kaya di dalam anugerah Allah. Saudara mau menjadi orang-orang percaya yang kaya di dalam anugerah Allah? Sekalipun kita kekurangan, sekalipun kita bukan orang kaya, tapi bisa kaya di dalam anugerah Allah. Ya, kita akan lihat bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka apa saudara? Meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, sama-sama katakan sangat miskin. Sangat miskin loh. Namun mereka kaya, sama-sama katakan kaya. Dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima dikatakan mereka memberikan lebih banyak, sama-sama katakan lebih banyak. Daripada yang kami harapkan, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Ayat yang ke-7, maka sekarang, ayat 7 sama-sama 2, 3. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat sebentar ya, sejarah tentang Makedonia pada zaman Rasul Paulus merupakan sebuah provinsi Romawi di mana kota-kota penting menjadi pusat penyebaran kekristenan, antara lain adalah jemaat Tuhan di kota Filipi. Ya, kalau saudara kelihatan nggak? Kelihatan nggak petanya? Ada Filipi, kemudian ada Tesalonika, ada Berea. Ini merupakan 3 kota yang dimana Paulus memberitakan Injil, church planting, menanam gereja baru di sana. Dan saudara dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia ini merupakan jemaat Tuhan yang kondisi ekonominya tidak sebagus di jemaat di Korintus. Nanti kita lihat sama-sama latar belakang di Korintus juga. Tapi perhatikan baik-baik.
mereka walaupun miskin menurut harta mereka, tapi firman Tuhan katakan mereka kaya di dalam anugerah Allah. Nah saudara dikasih Tuhan, banyak orang miskin, udah miskin mentalnya miskin. Ada orang kaya mentalnya miskin, makanya korupsi Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan lihat sama-sama bagaimana kita belajar dari jemaat Tuhan di kota Filipi, kota Tesalonika, jemaat Tuhan di kota Berea. Nah kita akan lihat sama-sama apa yang baik dari jemaat Tuhan di kota Filipi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jemaat Tuhan di kota Filipi dia mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Mereka berkontribusi di dalam mengirimkan bantuan untuk keperluan dalam pelayanan Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasalnya yang 4 dikatakan gini saudara. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Saudara dikasih Tuhan, jemaat Tuhan di Filipi, ketika mereka dengar Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Alkitab mengatakan mereka punya cinta kepada Tuhan dan Rasul dan pelayan-pelayan Tuhan begitu luar biasa. Dan firman katakan mereka mengirimkan bantuan bagaimana untuk mensupport pelayanan Injil dari Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Itu jemaat Tuhan di Filipi. Nah kita lihat jemaat Tuhan di Tesalonika. Apa yang baik dari kota Tesalonika, jemaat Tuhan di sana? Di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2, 3, 6, 8, dan sampai 10 dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudara kasih Tuhan, ayat ini biasanya sering dipakai sama orang yang lagi jatuh cinta, lagi pacaran. Aku selalu mengucap syukur kepada Allah ketika aku menyebut kamu dalam doaku. Cie. Ayat yang ketiga perhatikan. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Perhatikan ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara mau jadi anak-anak yang taat sama Tuhan? Saudara mau jadi jemaat yang taat sama Tuhan? Menjadi penurut-penurutnya Tuhan? Amin saudara. Dikatakan dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Walaupun ngalami pergumulan, walaupun ngalami penindasan. Karena pada waktu itu kekaisaran Romawi menguasai Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka mengalami penindasan yang begitu berat, tapi mereka menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat 8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema. Kata bergema menggunakan kata eho. Bisa gak bantu ini keluarin ehonya, bisa gak sih? Tahu ya eho ya? Tahu ya, gak perlu kasih contoh ya. Kalau misalnya saudara ngomong, kalau di Selabintana atau di mana gitu, kalau tahu ya eho ya? Bayangin saudara, imannya jemaat Tuhan di Tesalonika itu bergemanya sampai ke provinsi yang lain. Saudara mau gak? Jemaat GBT Darah Yesus, imanmu tersiar sampai ke provinsi yang lain. Amin. Kota Sukabumi dulu deh. Seluruh kota Sukabumi tahu iman jemaat GBT Darah Yesus. Amin. Saudara mau? Dikatakan saudara menggema, dikatakan ya. Bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Apa hal-hal yang luar biasa dari jemaat Tuhan di kota Tesalonika saudara? Pekerjaan iman mereka. Telah tersiar kabar, iman mereka begitu luar biasa, menggema sampai ke provinsi lain saudara. Bagaimana dia berbalik dari berhala-berhala. Jadi kota-kota Filipi, ya kemudian Tesalonika itu dipengaruhi kebudayaan Romawi dan kebudayaan Yunani.
saudaraku dikasih Tuhan. Pada waktu itu, sehingga kepercayaan mereka adalah kepercayaan politeisme, yaitu percaya kepada banyak dewa sebelum Injil itu masuk. Tetapi ketika Injil diberitakan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan mengatakan, jemaat di Tesalonika, mereka berbalik dari berhala-berhala, kemudian kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Aku dikasih Tuhan, mungkin dulu kita bukan anak Tuhan, tapi Tuhan tangkap kita. Sehingga sekarang saudara dan saya, kita semua, kita melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau kita melayani Allah yang hidup, menyembah Allah yang hidup, saudara akan melayani Tuhan biasa-biasa aja? Saudara akan memuji Tuhan biasa-biasa aja? Pasti kita akan all out dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan usaha kasih dari jemaat di Tesalonika, bagaimana mereka menyambut rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan untuk melayani, untuk pemberitaan Injil. Mereka support dana Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika mereka disentuh oleh Injil Tuhan, mereka punya cinta kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Apakah saudara dan saya masih mengasihi Tuhan? Apakah kita semua masih mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan berkontribusi bagi Tuhan. Kita akan lakukan sesuatu bagi gereja. Amin saudara. Orang yang punya mental kaya, gak akan ngomong gini datang gereja. GBT bisa kasih apa sama saya? Di GBT emang gak seru, gak ada makan-makan. Di gereja ono ada makan-makan, sok we atuh. Di GBT emang gak seru lah, sembakonya setahun sekali pas Desember. Karena ada gereja lain Bapak Ibu Saudara yang hampir tiap minggu, di Sukabumi mungkin tidak ada ya. Tapi ada di Sukabumi yang hampir tiap minggu disediain makan Bapak Ibu Saudara. Betul, ada loh, beres ibadah langsung makan-makan. Moses kan suka keliling bantu main musik loh, pasti tahu ya nama gerejanya, kan kita gak perlu spill ya. Tapi kalau saudara masih stay di sini, karena saudara mengasihi Tuhan, bukan mengasihi makan-makannya. Amin saudara. Bahkan apa? Ketekunan mereka. Dalam penindasan yang berat, jemaat di Tesalonika, mereka tetap menerima firman Tuhan dengan sukacita. Bisakah Bapak Ibu Saudara ketika kita menghadapi pergumulan, banyak orang ketika menghadapi pergumulan, dengar firman Tuhan, lah nggak nyaho lah, Tuhan mah lah nggak nyaho. Capek gue, nggak usah ngomong-ngomong Tuhan capek. Ada loh orang kayak gitu. Diajak ngobrol tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, nggak usah ngomong-ngomong Tuhan. Gak ada duit gue, ada loh kayak gitu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Jemaat di Tesalonika sekalipun mengalami penindasan, tapi mereka terima firman Tuhan dengan sukacita. Lalu apa? Mereka terus menantikan kedatangan Tuhan. Saudara masih menantikan kedatangan Tuhan? Saudara masih menantikan kedatangan Tuhan? Bukankah ketika kita lagi ngalami pergumulan, kesengsaraan, penderitaan, kapan Yesus kembali? Betul ya? Orang Tepo dulu kan suka nyanyi gitu ya Pi ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Suami gua nih nyebelin banget, mati aja deh lu. Perhatikan baik-baik, saudara mau bertekun sampai menantikan kedatangan Tuhan, amin? Walaupun mengalami penindasan, tapi jemaat di Tesalonika, mereka terima firman dengan sukacita. Nah kita lihat jemaat Tuhan di Berea bagaimana? Ya, apa hal-hal yang dahsyat dari kota Berea? Dikatakan mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Alkitab katakan gini, sama-sama baca ya, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima apa? Firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari dikatakan apa? Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Sama-sama Batak Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa dia Bataknya lebih baik ya?
Sama-sama Chinese. Tetapi kenapa si Chinese ini mah baik beda. Saya nggak lagi ngomongin suku Bapak Ibu Saudara. Saya lagi ngomongin apa? Kalau engkau terima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, apapun sukumu, kau bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sama-sama Kristen. Sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya. Tapi orang Kristen ini mah agak lain ya, beda. Bager. Lebih baik hatinya. Saudara mau jadi orang Kristen, orang lihat, ini mah jemaat GBT dari Yesus mah lebih baik dari jemaat lain misalnya. Atau minimal, orang Batak yang itu mah baik hatina beda jeung Batak di sebelah sana mah kunaonnya. Kalau engkau terima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati, menyelidiki firman Tuhan, maka engkau menjadi orang yang lebih baik. Amin saudara, lebih baik hatinya. Ini jemaat Tuhan. Nah, saya dikasih Tuhan, mari kita lihat bagaimana dengan di Korintus. Karena ini di surat Korintus, Paulus lagi ngomong tentang jemaat di Makedonia. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Korintus latar belakangnya begini. Latar belakang budayanya, Korintus merupakan sebuah kota yang sangat kosmopolitan dengan penduduk yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Ya, budaya Yunani ini sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Bahkan di kota ini dikenal dengan kemewahan dan gaya hidup hedonisme. Hedonistik. Sultan Andara juga kalah sama Crazy Rich Korintus pada waktu itu. Ya kan? Kuil Afrodit, Dewi Cinta berdiri di sana dan kultus ini melibatkan praktek-praktek keagamaan yang melakukan hubungan seksual secara massal Bapak Ibu Saudara. Itu keadaan kota Korintus pada waktu itu. Dengan pusat budaya yang paling wow, pusat mode, pusat fashion yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan ini menjadi tantangan bagi Paulus ketika Paulus membawa Injil masuk ke kota Korintus. Lalu yang kedua, ekonomi. Ya, Korintus adalah satu kota yang terkaya di Yunani pada zaman itu. Ekonominya didukung oleh perdagangan internasional, manufaktur, hiburan. Korintus juga terkenal dengan produksi barang-barang keramik berkualitas tinggi, perhiasan. Perlu dikasih Tuhan. Bahkan ya tadi seperti saya katakan jadi pusat mode, pusat fashion pada waktu itu. Dengan kata lain, jemaat Tuhan di kota Korintus itu kaya-kaya Bapak Ibu Saudara. Karena mereka kotanya juga kota yang luar biasa pada waktu itu. Bagaimana dengan peradabannya? Korintus memiliki infrastruktur yang maju untuk zamannya. Punya jalan-jalan besar, pelabuhan yang terorganisir, fasilitas umum yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan mereka dipengaruhi dengan ajaran filsafat Yunani Bapak Ibu. Korintus menjadi begitu kompleks dengan dinamika sosialnya. Karena apa? Apa yang di budaya pada waktu itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ini menjadi tantangan bagi Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus bicara kepada jemaat Tuhan. Di sana pada waktu itu. Rasul Paulus bekerja keras untuk membangun komunitas Kristen di Korintus. Itu menjadi komunitas Kristen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Nah kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan di Makedonia, mereka kaya di dalam anugerah Allah. Apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Mereka sukacita mereka meluap. Sekalipun di tengah-tengah berbagai penderitaan. Sekalipun mengalami tantangan, sekalipun mengalami kesulitan. Tapi sukacita mereka meluap-luap. Amin. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini. Mungkin saudara sedang menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, sakit, penyakit. Kalau engkau punya mental yang kaya, kaya di dalam anugerah Allah, sekalipun engkau mengalami kondisi yang tidak enak, engkau tetap bisa bersukacita di hadapan Tuhan. Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh kondisi, tapi sukacita kita ditentukan oleh pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin saudara. Sumber sukacita kita siapa? Tuhan. Perhatikan. Ya, ayat yang kedua, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka melimpah meluap Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena mereka tahu sumber sukacita mereka adalah Tuhan Yesus sendiri. Lalu yang kedua, mereka kaya di dalam anugerah Allah. Apa yang mereka lakukan? Sekalipun miskin secara harta, namun kaya dalam kemurahan. Selalu kasih Tuhan minggu lalu saya pernah sampaikan, untuk kita menabur jangan tunggu kaya dulu.
Untuk kita jadi berkat jangan tunggu kita punya pencapaian ini dan itu Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita bukan orang kaya, tapi saudara bisa kaya di dalam kemurahan. Sekalipun uangmu mungkin pas-pasan, tapi kita bisa jadi berkat nama Tuhan dipermuliakan. Kemarin saya satu cerita tentang, saudara tahu gak sih tukang parkir yang ada di belakang rumah sakit belakang? Di dekat apotek Bintang tuh, di situ ada tukang parkir yang tangannya buntung, yang gak punya telapak tangan. Saya sempat ngobrol, Pak, maaf nih Pak, saya mau tanya Pak, kalau Bapak itu gak punya tangan itu dari kapan? Sejak lahir atau ngalamin kecelakaan sehingga gak punya tangan? Dia bilang sejak lahir. Sedangkan adik kakaknya itu normal Bapak Ibu Saudara, cuma dia doang. Tapi dia bilang gini, saya tidak mau bergantung sama orang, saya tidak mau bergantung sama keluarga, saya tidak mau bergantung sama saudara. Tahun 2005 dia cerita, tahun 2005 dia pernah jadi pengemis. Pernah jadi pengemis selama 3 bulan. Saudara tahu penghasilannya berapa? 1 hari 800 ribu. 1 hari berapa? 800 ribu. Ada di sini yang gajinya 1 hari 800 ribu? Mungkin 2005 belum punya saingan tuh ya. Kan zaman dulu orang mau pindah, oh gue jadi pengen jadi Gojek deh. Ya kan? Dulu mah gampangnya dapat 600 ribu karena belum punya saingan. Setelah punya saingan, susah nggak? Susah. Siapa di sini yang pernah jadi Gojek, Gojek driver dan lain sebagainya? Terus kasih Tuhan 2005. Kalau weekday, kalau weekend dia bisa dapat 1 juta sampai 1,2 juta. Terus bayangin, kalau anggap aja kita potong rata lah, 800 ribu sehari, dia kerja 6 hari deh, libur sehari. Udah dapat berapa tuh? 8 kali 6? 4,8 ya? Itu selama 1 minggu. Lalu dia bilang apa? Saya lakukan itu cuma 3 bulan. Loh kenapa Pak? Kan lumayan loh Pak penghasilannya Pak. Dia bilang gini, sekalipun saya punya keterbatasan, tapi saya tidak mau menjadi orang yang tidak berguna. Dia berhenti dari pekerjaan itu jadi tukang parkir. Dia bilang, saya kerja dari tukang parkir itu jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lalu jam 6 sampai malam itu biasanya saya suka terima servis barang-barang elektronik. Terima barang-barang elektronik biasa servis, kipas angin, radio, TV, bla 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 gitu kan. Dia bilang gini, sekalipun saya punya keterbatasan, tapi saya mau berguna bagi banyak orang. Saya mau tanya, ini orang mental miskin atau mental kaya? Halo? Mental miskin atau mental kaya? Mental kaya. Dia bukan anak Tuhan loh. Tapi dia tahu arti hidup. Dia mau memberi arti bagi kehidupan. Nah soalnya gue dikasih Tuhan. Tapi banyak orang, bahkan orang kaya sekalipun punya mental miskin. Pejabat-pejabat kita, korupsi, itu kan mental miskin. Jemaat di Makedonia sekalipun dikatakan miskin secara harta, dikatakan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Untuk kita jadi berkat Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu kaya dulu. Kalau nggak kaya-kaya gimana? Nggak akan pernah jadi berkat dong. Apapun keadaan kita, mungkin kita punya keterbatasan, punya kekurangan. Tapi kita mau belajar untuk punya hati yang kaya dalam kemurahan. Ini adalah orang yang kaya di dalam anugerah Allah, mental kaya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin hidupmu susah, banyak pergumulan, ada kesulitan, ada kekurangan. Tapi kemanapun kamu pergi jangan bawa cerita-cerita kesusahan. Oh susah, mau makan susah, mau gini susah. Tapi kemanapun kita pergi, kita bawa cerita tentang kasih setia Tuhan yang dahsyat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mental kaya kemanapun kita pergi, kita bukan cerita tentang kesusahan kita. Tapi kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Kemanapun kita pergi saudaraku kasih Tuhan. Kita cerita tentang kasih setia Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Yes. Kalau kasih Tuhan ini jemaat di Makedonia luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka miskin secara harta. Kenapa mereka miskin? Banyak yang ketika mereka jadi orang percaya mereka kehilangan pekerjaan. Banyak yang ketika mereka jadi orang percaya dikucilkan. Ya, dari komunitas sosial. Dipersulit. Tapi saudara dikasih Tuhan mereka tidak menyerah. Mereka
tidak memiliki mental miskin, tapi justru mereka dikatakan apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan apa? Jemaat Tuhan di Makedonia, mereka kaya di dalam anugerah Allah karena mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Wow. Alkitab mengatakan aku bersaksi, dikatakan bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Saudaraku dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, perhatikan ayat yang keempat, mereka mendesak, mereka meminta. Sampai begini loh jemaat di Makedonia, Paulus, apa yang bisa kami bantu? Kami mau bantu. Mungkin Paulus bilang gini, oh udah cukup. Kamu kayaknya perlu deh. Kamu yang lebih membutuhkan. No. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Ini namanya mental kaya Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kalau engkau datang ke gereja jangan ngomong gini. Apa yang bisa GBT kasih buat saya? Mari rubah cara berpikirmu. Apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan? Apa yang saya bisa berikan untuk gereja ini? Mungkin saudara gak punya uang yang banyak tapi saudara bisa berikan tenagamu. Karena Tuhan tidak pernah meminta kepada saudara apa yang saudara tidak punya. Dia selalu minta kepada kita apa yang kita punya, betul? Alkitab katakan di dalam perjanjian lama, janda di Sarfat, firman Tuhan katakan apa? Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke janda di Sarfat, di daerah Sidon, di daerah Libanon, firman Tuhan katakan. Sekalipun pada waktu itu di Israel begitu banyak janda, tapi Tuhan bilang apa? Kamu pergi ke janda di Sarfat. Aku akan perintahkan, ya, akan ada seorang janda yang akan memelihara hidupmu. Mending janda kaya Bapak Ibu Saudara. Tapi Alkitab katakan apa? Elia pergi janda di Sarfat. Mereka itu janda miskin Bapak Ibu Saudara. Elia bilang apa? Berikan kepada aku sepotong roti. Berikan kepada aku roti. Tapi janda di Sarfat bilang apa? Kami tidak punya roti. Yang kami punya cuma segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kami olah, kami makan, kami mati. Tapi Elia bilang apa? Lakukan apa yang kamu katakan, tapi buatlah dahulu bagiku. Alkitab mengatakan apa? Segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli, itu tidak berkurang sedikit pun. Sampai firman Tuhan katakan apa? Hujan turun kembali. Karena firman Tuhan katakan pada waktu itu Elia, ya, dia mengatakan kepada Raja Ahab, tidak akan ada hujan 3 tahun 6 bulan. Mengalami kekeringan, tapi janda di Sarfat dipelihara Tuhan, bahkan jadi berkat bagi orang lain Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa jadi berkat bagi orang lain melalui apa yang kamu punya. Karena Tuhan gak pernah minta apa yang kamu tidak punya. Contohnya gini, ayo Bu Unung main keyboard. Bu Unung gak punya kemampuan itu, Tuhan gak tuntut itu dari Bu Unung. Tapi Bu Unung punya spirit of prayer, suka berdoa, berdoa bagi gereja. Nah itu yang apa yang saya punya, apa yang saya bisa berikan untuk gereja. Karena Tuhan gak pernah minta kita melakukan sesuatu yang kita gak punya. Yang ketika katakan amin. Tuhan gak pernah bilang gini sama Badar Silam, minggu depan khotbah ya. Badar gak punya kemampuan itu, tapi dia punya kemampuan masak. Masak terbaik jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Setiap kali kamu makan, kita pasti ngomong apa? Enak, dahsyat. Wih mantap nih Badar, puji Tuhan luar biasa, betul gak? Jadi berkat gak masakannya? Jadi berkat gak masakannya? Amin. Tuhan minta dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang tidak kita punya. Halo? Amin. Amin saudara? Ya. Kalau Tuhan kasih kepercayaan kepada kita untuk mengelola uang lebih. Artinya apa? Berikan sesuatu buat Tuhan. Kalau Tuhan berikan kepada kita punya waktu lebih, berikan waktumu untuk Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepada kita kekuatan lebih, berikan tenagamu untuk Tuhan. Saya mau cerita sedikit, tadi pagi saya nggak cerita. Ya, saya mau cerita tentang Yunias, tahu? Yunias. Anak ini tuh nggak pernah ngeluh dikasih pekerjaan. Selama 3 bulan lebih, 4 bulan lebih papi sakit. Saya kan bingung ya, ngurusin pekerjaannya papi. Yun, ini teh gimana Yun? Apa aja yang harus diisi formnya? Saya baru tahu Bapak Ibu Saudara, ternyata papi saya sedetail itu.
Saya taunya dari mana? Dari Yuni. Harus begini, kok harus tulis ini, harus catat ini. Sebanyak ini papi saya tulis, iya kok. Wow. Saudara dikasih Tuhan hampir kurang lebih setengah tahun ini saya gak pernah bikin PowerPoint lagi. Siapa yang ngerjain PowerPoint? Yuni yang bikin. Yun, kamu bikin PowerPoint di mana? Di handphone kok. Ntar diedit di komputer. Itu yang dia punya, kemampuan. Itu yang dia punya, ketekunan. Tuhan minta apa yang kamu punya. Tuhan gak pernah minta apa yang saudara tidak punya. Yang ketika katakan amin. Amin saudara. Mari kita beri hidup kita kepada Tuhan. Memberi dari apa yang kita punya Bapak Ibu Saudara. Ya, bahkan jemaat Tuhan dikatakan apa? Mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Bahkan dikatakan mereka mendesak. Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Apa yang bisa saya lakukan? Saya membayangkan kalau semua jemaat GBT dari Yesus punya mental kayak gini. Contoh, mau Natal. Bentar lagi Natal ya? Natal tahun ini mau ada konsumsi apa enggak? Kita bikin uji coba ya, Natal tahun ini enggak ada konsumsi ya. Tante Towing berapa konsumsi budget biasanya? 20 juta ya. Yang paling mahal itu mengatur hajat hidup orang banyak, betul? Urusan kampung tengah. Anak saya ngomong beteng lucu loh. Belajar bahasa Sunda ngomong beteng. Ya, sorry kasih Tuhan. Ya, bentar lagi mau Natal. Apa yang saya bisa berikan untuk gereja? Jangan pernah bilang ini apa yang bisa gereja berikan untuk saya. Nah, John F. Kennedy, Bapak Ibu Saudara, Presiden Amerika, dia bilang apa? Jangan pernah bertanya apa yang bisa negara berikan untuk saya. Tapi bertanyalah dengan dirimu sendiri, apa yang saya bisa berikan untuk negara. Pernah nggak tanya sama dirimu sendiri, apa yang bisa kamu berikan untuk Indonesia? Sekalipun mungkin kadang Indonesia tidak terlalu mencintai kita, betul? Betul apa betul? Apalagi kita yang Chinese, Kristen, mata sipit. Suka di Cina lu, Cina lu, Cina lu. Lu bilang gue Cina, gue gak bisa ngomong Cina tau. Aku Indonesia. Batak lu. Walaupun aku Batak, aku Indonesia tahu. Amin saudara. Apa yang bisa kita berikan untuk Indonesia, amin. Sekalipun mungkin Indonesia gak terlalu mencintai kita. Ngerasa dicintai sama Indonesia gak? Siapa yang merasa dicintai sama Indonesia? Boleh angkat tangan? Tuh, rata-rata mikirnya kayaknya gak terlalu dicintai deh. Atau gak berani ngomong ya. Apa yang bisa saya berikan untuk negara? Apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan? Itu yang punya mental kaya, yang ngerti katakan amin. Karena Tuhan gak pernah minta apa yang kita tidak punya Bapak Ibu Saudara. Waktu Musa mau dipakai Tuhan, Tuhan bilang apa? Apa yang di tangan kamu itu apa? Tongkat. Ya, Tuhan aku gak bisa ngomong, kata Musa. Ya gak? Yesaya waktu ditunjuk Tuhan aku masih muda, aku gak bisa buat banyak. Saudara gue kasih Tuhan, berulang kali saya katakan begini Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita punya kekurangan. Supaya kita bisa melihat kuasa Tuhan yang dahsyat. Kalau saudara dan saya gak punya kekurangan, sudah pasti kita sombong toh. Betul gak? Untuk jadi sombong memang gak perlu kaya-kaya banget. Jose Carroll pernah bilang gini, naik S-Pass serasa naik S-Class. S-Pass itu apa? Daihatsu. S-Class itu apa? Mercy. Saudara mau jadi berkat bagi banyak orang? Punya mental kaya. Apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan? Yang terakhir saya minta para pemain musik. Selalu melayani dengan kerelaan hati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saudara mau datang kepada Tuhan, ibadah, melayani Tuhan, apapun yang kau kerjakan. Selalu melayani dengan kerelaan hati. Amin. Kita lihat ayat yang keempat ya. Saya ulangi lagi ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang kepada orang-orang kudus. Mereka dengan kerelaan sendiri bicara inisiatif untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Melalui kisah hidup jemaat Tuhan di wilayah Makedonia itu jemaat Tuhan di kota Filipi, Tesalonika, Berea. Tuhan bukan saja merindukan jemaat Tuhan di Korintus pada waktu itu,
namun juga kepada jemaat gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi agar kita kaya di dalam anugerah Allah. Ayat yang terakhir saudara, dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kaya apa saja saudara, bukan kaya monyet ya. Kaya apa? Baca, 2, 3. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, firman Tuhan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kaya dalam kasih, kaya dalam kemurahan, kaya dalam pelayanan kasih, giving together. Saudara mau jadi orang-orang yang punya mental kaya di hadapan Tuhan? Amin. Kalau kita punya mental kaya saudara, sekalipun nggak lagi ngalamin kesulitan, sukacita kita tetap meluap di hadapan Tuhan. Sekalipun kita mungkin miskin secara harta, namun kaya dalam kemurahan. Tuhan Yesus berkati setiap kita, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, kita ke pujian, aku diberkati. Saudara percaya, saudara diberkati Tuhan? Orang-orang yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu Saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sanggup ibadah segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami diberkati, setiap kami dilimpahi, dan kami siap jadi berkat. Haleluya. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
dengan saya diberkati Tuhan, saya dilimpahi Tuhan, dan saya siap jadi berkat. Lagi katakan saya diberkati Tuhan, saya dilimpahi Tuhan, dan saya siap jadi berkat. Amin. Haleluya, mari kita berdoa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan di Makedonia, jemaat Tuhan di Filipi, Tesalonika, Berea. Mereka kaya di dalam anugerah Allah. Mereka kaya di dalam kasih karunia Tuhan. Sekalipun mereka sedang menghadapi pergumulan, penderitaan Tuhan, tekanan karena mereka menjadi orang percaya, tapi sukacita mereka meluap. Sekalipun mereka sangat miskin di dalam harta mereka Tuhan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka telah memberikan lebih melampaui apa kemampuan mereka Tuhan. Karena kecintaannya sama Tuhan, kecintaannya pada hamba-hamba Tuhan, kecintaannya pada pekerjaan Tuhan. Dan mereka selalu melayani dengan kerelaan hati Tuhan. Ajar buat setiap kami jemaat gereja Bethel Tabernakel dari Yesus Sukabumi. Kami mau Tuhan menjadi seperti jemaat-jemaat Tuhan di Makedonia. Kaya di dalam anugerah Allah, kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam firman Tuhan. Kaya dalam pekerjaan, pelayanan kasih Tuhan. Kaya dalam kemurahan, apapun Tuhan. Kondisi kami, keadaan kami. Kami siap jadi berkat. Kami siap nama Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dilimpahi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami siap untuk jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun kami ditempatkan, di tengah-tengah keluarga kami. Di pekerjaan kami, di sekolah kami. Di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kami ditempatkan, kami mau jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di masjid Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus terus berbicara setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Roh Kudus akan mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menggenapi setiap firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh sukacita untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pendeta Luki yang telah memberikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Saya undang bagi petugas. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita hitung berkat-berkat Tuhan. Setelah kita diberkati, mari kita hitung karena kasih-Nya melimpah bagi setiap kita. Amin. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Amin. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah.
Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan, berkat Tuhan, mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Namanya disebut Allah serta dengan kita. Namanya disebut Namanya disebut Immanuel. Allah serta dengan saya. Namanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami. Dari awal, pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Karena Tuhan Yesus sendiri akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani. Baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, aser, bahkan hamba-Mu Pesta Luki yang sudah menyampaikan firman Tuhan, bila Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga apa yang kami dengar itu akan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan sepekan, hari Selasa doa Night with Jesus, hari Rabu ibadah komunitas, hari Kamis latihan bersama untuk ibadah raya 2, Jumat doa puasa, Sabtu ibadah Tabernacle Youth Fellowship. Minggu depan pagi dan sore ibadah raya yang pertama disertai dengan penjaman kudus termasuk ibadah raya yang kedua. Terima kasih Tuhan, berikan anugerah, berikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Khususnya kami berdoa untuk hamba-Mu yang masih ada luka, bila Tuhan akan jamah, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai saudara mulai petang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.